Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Utari Sapitri, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai salah satu tokoh aliran institusional, yaitu Thorsten Bunde Veblen. Jadi beliau sering disapa dengan Veblen. Jadi bagi Veblen ini, masyarakat merupakan suatu fenomena evolusi di mana segala sesuatunya terus mengalami perubahan. Jadi pola perilaku seseorang juga turut berubah sesuai dengan lingkungannya. Jadi kalau misalnya perilakunya sesuai dengan lingkungannya, maka dapat diterima dan akan dilanjutkan. Kalau misalnya perilaku tersebut tidak sesuai dengan lingkungan, maka lebih baik tidak dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan perubahan perilakunya. Nah, disinilah pola ataupun keadaan dari lingkungan inilah yang disebut Veblen sebagai institusi. Jadi di sini dalam hal ini, institusi bukan merupakan suatu lembaga seperti yang mengatur norma-norma, nilai-nilai atau yang sering kita ketahui. Di sini institusi merupakan pola perilaku seperti itu. Nah, ada pemikiran ini dijelaskan bukan pemikiran ekonomi, melainkan pemikiran secara sosiologi. Tapi kalau digabung, ia akan menjadi suatu pemikiran ekonomi aliran institusional atau aliran kelembagaan. Nah, inti pemikiran Veblen ini dapat dinyatakan dalam beberapa kenyataan ekonomi yang terlihat dalam perilaku individu ataupun masyarakat, tidak hanya disebabkan oleh motivasi ekonomi, tetapi juga disebabkan karena motivasi lain, seperti motivasi sosial dan juga motivasi kejiwaannya. Jadi, maka Veblen tidak puas terhadap gambaran teoritis tentang perilaku individu. Jadi, masyarakat dalam pemikiran ekonomi ortodoks ini, dengan demikian, ilmu ekonomi menurut Veblen jauh lebih luas daripada ditemukan dalam pandangan ahli-ahli ekonomi ortodoks. Nah, pandangan pemikiran Veblen ini tentang teori-teori ekonomi ortodoks seperti teori konsumsi ataupun perilaku bisnis atau penilaian andai-andaian laba maksimum dan pasar persaingan sempurna itu ditolak. Karena apa? Karena pasar persaingan sempurna dianggap hampir tidak terjadi. Jadi lebih banyak melakukan monopoli, sehingga bukan persaingan harga, tetapi harga ditetapkan lebih tinggi. Hal ini menurut saya tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku di Indonesia, apalagi di saat ini, karena mekanisme harga pasti terjadi. Jadi masyarakat lebih nyaman untuk mendapatkan suatu harga itu dengan tawar-menawar, sehingga terjadi mekanisme harga yang sesuai antara penjual dan pembeli. Jadi monopoli itu hanya berlaku di pemerintah aja, barang-barang yang langka. Jadi seperti itu. Nah, dalam motivasi ekonomi menurut Veblen itu, orang-orang yang membelikan barang yang terlalu banyak itu adalah orang yang emosional. Ini menurut saya benar sekali, sesuai dengan teori yang berlalu juga, seperti teori Adam Smith atau pendapat para ahli lainnya, bahwasanya kepuasan manusia itu pasti memiliki batas wajarnya. Sehingga ibaratnya ini sebuah air yang airnya dituangkan dalam gelas, ketika gelas itu hampir penuh bakalan tumpah. Jadi seperti itu juga tentang kepuasan yang dimiliki oleh konsumen tersendiri. Veblen menilai bahwa perusahaan yang menghasilkan keuntungan dengan cara kong-kali-kong, ibaratnya seperti itu, berpotensi untuk melahirkan golongan leisure class. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.